Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop gaming dari MSI yang mana ini masih menggunakan generasi 9 untuk prosesornya. Dan ini masih banyak sekali di pasaran dengan kondisi baru. Apakah masih worth it di 2021? Jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Ini dia yang akan kita review kali ini, yaitu MSI GF63 9SCSR 9S7. Untuk spesifikasi yang dimiliki oleh GF63 ini menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 9 yaitu 9300H. Untuk RAM-nya ini menggunakan 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Sedangkan untuk storage-nya ini menggunakan SSD yang cukup kecil yaitu 256GB, tapi ini sudah PCIe NVMe. Dan untuk graphic card-nya ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti sebesar 4GB dengan GDDR6. Nah, tapi untuk layarnya ini menggunakan 15,6 inch, ini sudah Full HD IPS level, dan untuk color gamutnya ini 45% NTSC. Sedangkan untuk frame rate ini menggunakan 60Hz, tapi untuk harga ini masih di angka 11 jutaan saja. Menurut saya ini cukup murah dengan spesifikasi yang diberikan, dan performanya nanti kalian bisa lihat di tes performa. Tapi sebelum kita ke pengujian performa, kita akan cek terlebih dahulu body dan desain dari GF63. Kita akan sedikit membahas tentang body dan desain dari GF63. Untuk dimensi yang dimiliki ini ada 35,9 dikali 25,4 cm, sedangkan untuk ketebalannya ini 2,1 cm dan beratnya ini hanya 1,9 kg saja. Tapi untuk di bagian cover ini terbuat dari bahan aluminium. Lalu untuk desain dari laptop ini menurut saya cukup simpel dan tidak meninggalkan kesan gamingnya dengan logo MSI yang berada di tengah atas sebelah sini. Lalu untuk di bagian bezel ini cukup tipis di bagian kiri dan kanannya, tapi cukup tebal juga di bagian atas dan bawah. Sedangkan di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p. Lalu di bagian palm rest ini menggunakan bahan aluminium, sedangkan keyboardnya ini nyaman digunakan karena ukuran bentuknya ini cukup besar, dan untuk key travel yang digunakan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedangkan untuk backlight yang dipakai ini cuma satu warna saja, tapi yang cukup disayangkan adalah yang mana di laptop yang biasanya berukuran 15,6 ini sudah disediakan numlock yang berada di bagian kanan. Jadi di MSI GF63 ini tidak disediakan numlock. Kemudian untuk touchpad ini cukup presisi, berada di bagian sedikit agak ke kiri, tapi ini cukup nyaman digunakan karena berada di bawah tombol spasi pas. Dan untuk bagian port kita langsung lihat saja ke bagian kanan terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah Kensington lock, kemudian ada LAN port atau yang biasa disebut RJ45, kemudian ada satu USB Type-C dan dua USB Type-A. Sedangkan yang terakhir ini terdapat input-output audio yang terpisah. Lalu di bagian kiri ini terdapat DC in dan sebuah USB Type-A. Dan tidak lupa untuk di bagian belakang ini terdapat HDMI port. Di sini MSI memberikan fitur yang standar kalau menurut saya di laptop gaming pada umumnya, seperti MSI Dragon Center yang bisa kalian pakai untuk memantau performa pada laptop ini. Kemudian kalian bisa menyeting performanya seperti apa, dan beberapa tombol yang bisa kalian setting agar tidak mengganggu saat kalian gunakan. Sedangkan untuk fitur selanjutnya di sini adalah Nahimic. Di sini kalian bisa untuk menyeting audio yang digunakan pada GF63 di sini. Oke, sekarang waktunya kita melakukan pengujian performa pada MSI GF63. Untuk software yang pertama kita gunakan di sini adalah Crystal Disk Mark. Untuk hasilnya, untuk read-nya ini mendapatkan 2536 MB per second, sedangkan untuk write memperoleh angka 1282 MB per second. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan software Cinebench R20, yaitu untuk hasilnya ini adalah 1773 di pengujian pertama. Sedangkan untuk ketahanan atau mungkin kestabilan ini kita coba looping sebanyak 10 kali, mendapatkan rata-rata angka 1700-an. Yang mana ini pasti menunjukkan hasil yang cukup stabil di performanya. Berlanjut ke tes menggunakan software Blender ini untuk menguji seberapa cepat saat digunakan untuk render 3 dimensi. Dan hasilnya saat menggunakan CPU ini cukup cepat, yaitu 8 menit 54 detik saja. Sedangkan saat kita tes menggunakan GPU-nya untuk render 3 dimensi mendapatkan waktu 10 menit 24 detik.
Tapi untuk render video 1 menit yang biasanya kita gunakan dengan resolusi 1080p ini hasilnya cukup cepat, yaitu tidak sampai 1 menit, 50 detik saja. Di pengujian menggunakan software 3D Mark, laptop ini menunjukkan performa yang cukup powerful dengan di pengujian TimeSpy mendapatkan angka 3343. Sedangkan untuk pengujian menggunakan Firestrike mendapatkan angka 7966. Nah, untuk pengujian di stress testnya ini pastinya lolos dengan skor 98% dengan suhu CPU tertingginya adalah 48 derajat Celcius dan GPU-nya ini mendapatkan angka 56 derajat Celcius. Oke, yang pertama kita gunakan game Dota 2. Ini tergolong game yang cukup ringan, yaitu untuk FPS yang didapatkan sekitar 60 sampai ke 80 FPS untuk hasilnya. Dan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Jadi kita bisa lihat di sini, settingannya adalah high, ultra, dan 100% rendering. Di sini kita menggunakan game CS:GO. Untuk hasilnya yang didapatkan adalah sekitar 100 lebih untuk FPS-nya. Dan ini memuaskan sekali dengan FPS yang didapat, biarpun layarnya masih menggunakan frame rate 60 Hz. Dan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Di sini kita bisa langsung lihat. Di sini adalah settingan high. Selanjutnya game yang kita gunakan di sini adalah Shadow of Tomb Raider. Dan hasilnya ini cukup memuaskan dengan settingan high yang kita pakai di sini mendapatkan sekitar 40 sampai 50-an FPS. Ini stabil di angka 50-an. Dan menurut saya ini memuaskan sekali dengan hasil yang seperti ini. Jadi untuk game yang selanjutnya kita menggunakan GTA 5 dan settingan yang kita gunakan ini adalah very high, yaitu untuk tekstur dan shadownya kita setting yang paling tinggi yaitu very high, dan FPS yang didapatkan ini sekitar 59, stabil di 59 FPS. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan game PES 2021 dan hasilnya rata di 60 FPS dengan settingan yang kita pakai di sini adalah settingan paling bagus, yaitu settingan high. Beginilah hardware yang digunakan oleh GF63. Di bagian kanan atas ini terdapat satu buah fan dan ada 3 heat pipe di sini. Lalu untuk RAM ini dual channel dengan satu slot kosong yang bisa kalian isi lagi. Tapi untuk SSD ini kalian harus mereplace yang sudah ada. Sedangkan untuk penambahan storage kalian diberikan satu buah konektor SATA yang sudah berada di bagian dalam. Kemudian untuk kalian penambahan storage sudah disediakan oleh MSI, yaitu besi yang seperti ini untuk mengganjal harddisk kalian supaya lebih rapat di dalam. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang mungkin sekarang mencari laptop gaming di range harga 11 jutaan. Mengingat untuk laptop gaming yang sekarang rata-rata di angka 13 jutaan. Dan biarpun menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 9, ini cukup stabil untuk performanya seperti di pengujian menggunakan Cinebench, lalu pengujian menggunakan Firestrike tadi, ini lolos dengan angka yang cukup memuaskan. Tapi apakah ini laptop yang worth it untuk dibeli di 2021? Menurut saya ini adalah laptop yang masih worth it. Tapi langsung saja kita memberikan penilaian pada laptop ini. Jadi untuk body dan desain ini biarpun tidak ada perubahan dari GF63 sebelumnya, kita akan memberikan nilai 7,5 karena mengingat untuk beratnya yang tidak mencapai 2 kg, kemudian desainnya yang simple dan kesan gamingnya masih terlihat biarpun ini desainnya cukup simple sekali dengan logo MSI yang berada di bagian tengah saja. Kemudian untuk fiturnya ini kita akan memberikan nilai 7 karena untuk fitur ini standar seperti pada laptop gaming umumnya, yang mana ada seperti pengaturan MSI Dragon Center, kemudian audio Nahimic tadi. Lalu untuk performa kita akan memberikan nilai 8 karena untuk performanya ini cukup mumpuni saat digunakan untuk editing pun atau mungkin game-game berat pun. Tapi menurut kalian ini laptop yang worth it atau tidak di 2021? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang lain, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next review kita apa atau mungkin compare kita apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.